Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma badu, yang terhormat Ibu Pembimbing yang saya hormati, teman-temanku sekalian. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1, saya Sulistiana selaku moderator, dan teman saya Fajar Ramadan, Rohdiana, Windiani, dan Bagas Rivaldi Putra Winata. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Hukum Permintaan dan Penawaran. Di sini ada 3 sesi. Yang pertama, pemaparan dari materi, selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir pembaca kesimpulan. Oke teman-teman, tanpa berlama lagi kita masuk ke pembahasan latar belakang yang akan disampaikan oleh Muhammad Fajar Ramadan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fajar Ramadan dari RA3. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang permintaan dan penawaran. Latar belakang. Di dalam kehidupan ekonomi sehari-hari selalu terdapat permintaan dan penawaran yang saling mempengaruhi. Dalam ilmu ekonomi, kata permintaan dan penawaran sudah tidak asing lagi bagi kita. Akan tetapi, pengetahuan kita akan pengertian dua kata tersebut masih sangat minim. Bahkan kebanyakan dari kita hanya bisa mengucapkannya saja. Pada zaman modern seperti ini, kebanyakan orang menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri dengan hukum permintaan dan penawaran. Tentu saja, anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang sangat sederhana. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Terima kasih kepada Muhammad Fajar Ramadan. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rohdiana. Kepadanya kami persilahkan. Halo, nama saya Rohdiana, NIM 220313. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga equilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas equilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga equilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas equilibrium. Surva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. Terima kasih kepada Saudara Rohdiana. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windiani. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa harga barang tinggi. Penjual dan produsen menjual dalam jumlah yang banyak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera konsumen. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Yang ketiga, penghasilan atau pendapatan konsumen. Yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Terima kasih kepada Saudari Windiani. Dan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bagas Rivaldi Putrawinata. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Rivaldi Putrawinata dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Windiani. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produknya lebih sedikit dengan harga jual yang mahal. Karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis ataupun produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Yang kedua, adapun tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual juga jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan tersebut harus menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah juga, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Terima kasih kepada Saudara Bagas Rivaldi Putrawinata yang telah menyampaikan materinya. Nah, teman-teman semuanya, tadi penjelasan dari Rohdiana, Windiani, dan Bagas Rivaldi Putrawinata mengenai hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 3 pertanyaan. Jika ada yang belum mengerti atau memahami apa yang telah disampaikan oleh teman kami, silakan kepada audien kami persilahkan. Langsung saja kesimpulan hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Jika harga suatu benda di pasar meningkat, produsen akan bersedia untuk memasok lebih banyak produk. Jika harga objek yang di pasar menurun, mereka tidak bersedia untuk memasok banyak dan kuantitas berkurang. Terima kasih, kami dari kelompok 1. Izin undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.